Selamat pagi, kembali lagi dengan saya Rizka Labora. Kali ini kita akan masuk ke materi tentang statistika, khususnya untuk memahami populasi dan sampel. Langsung saja kita masuk ke topiknya. Ya, statistika adalah suatu ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpulkan, dan menyajikan data atau informasi. Jadi statistika itu ilmunya ya, ilmu mempelajari pengumpulan data, kemudian dikelola, kemudian dianalisis, dan akhirnya boleh disimpulkan dan disajikan. Nah, statistika ini ya sering kita gunakan di dalam beberapa aspek kehidupan kita. Misalnya yang baru-baru ini ya, jadi penerapan statistika itu atau statistik itu dapat diterapkan melalui survei penyebaran virus corona di Indonesia ya, di daerah mana saja dan berapa banyak penduduk yang terkena dampak virus corona. Kemudian juga penerapannya pada sensus penduduk, survei pilpres ya, pemilihan presiden. Jadi sebelum diumumkan pemenang dari pemilihan presiden sudah bisa diduga ya, sudah bisa diduga Pak Jokowi akan menang, atau si A akan menang menjadi presiden atau menjadi gubernur ya. Jadi melalui survei, melalui penerapan statistik, kita dapat mengetahui ya calon-calon pemenangnya. Nah, selanjutnya ada beberapa istilah dalam statistik ya, dalam statistika. Yang pertama itu data. Apa sih data itu? Data itu sekumpulan informasi ya. Jadi data itulah yang nantinya akan dikelola. Data itulah nantinya yang akan dianalisis. Ya, ada dua jenis data. Ada namanya data primer, yaitu data yang diperoleh langsung ya. Data yang diperoleh langsung dari misalnya data pemilih suara gitu ya, suara pemilihan presiden atau pemilihan gubernur. Jadi itu data primer, data yang diperoleh langsung. Kemudian ada juga namanya data sekunder. Data sekunder itu data yang sudah diolah ya. Jadi udah tahu yang partai si A gitu ya, ini hasilnya sekian persen. Nah, itu yang namanya data yang sudah diolah. Kemudian selain data ada istilah yang lain lagi, ada namanya datum. Apa sih datum itu? Datum itu sebagian dari kumpulan data. Jadi ada data, ada sekumpulan informasi. Nah, sebagian dari kumpulan informasi itu namanya datum. Nah, kemudian ada namanya lagi populasi. Populasi itu sekumpulan orang atau benda yang akan diteliti. Ya, jadi populasi sekumpulan orang atau benda yang akan diteliti. Nah, masuk ke bagian yang terkecil lagi namanya sampel. Sampel itu bagian dari populasi. Jadi populasi lebih besar, kemudian sampel itu bagian dari si populasi. Jadi artinya sampel ini bagiannya lebih kecil, lebih sedikit gitu ya. Kemudian ada namanya lagi frekuensi. Frekuensi itu jumlah data tertentu yang memiliki karakter yang sama. Frekuensi ini disebut jumlah datanya, banyak data N gitu ya. Misalnya kita ambil contoh, jumlah korban virus corona yang berusia 30 sampai 34 tahun. Nah, ini tadi yang namanya punya karakter ya. Punya karakter yang sama. Apa karakternya? Karakternya itu adalah usia 30 sampai 34. Nah, jadi dikumpulkan tuh yang usia 30 sampai 34 ada 44 orang ya, korban virus corona. Dan kemudian lagi ada juga namanya jumlah laki-laki korban virus corona di Indonesia itu ada 328 orang. Nah, ini data yang terbaru ya. Jadi
laki-laki itu karakternya. Jadi semua laki-laki ya, jadi total laki-laki yang terkena korban virus corona itu ada 328. Oke. Nah, yang mau kita bahas pada pertemuan kali ini tentang populasi dan sampel. Jadi populasi itu kumpulan yang paling besarnya ya, sekumpulan orang atau benda yang akan diteliti. Sampelnya itu bagian dari si populasi. Jadi sampel bagian yang paling kecilnya ya. Baik. Selanjutnya kita masuk ke cara pengumpulan data. Ada 3 cara mengumpulkan data. Yang pertama melalui observasi. Observasi itu apa? Observasi itu pengumpulan data dengan cara mengamati ya. Jadi kita amati misalnya perilaku manusia. Kita mengamati kalau misalnya seorang anak dimarahi, nah perilakunya gimana, sikapnya gimana, nah, apakah dia menangis, apakah dia pergi meninggalkan rumahnya, nah itu ya ada perilaku namanya. Kemudian ketika kita melihat perilaku binatang, kalau dia misalnya ya katakanlah binatangnya kalau mengalami kehausan atau kelaparan, gimana tindakannya, gimana kebiasaan binatang tersebut. Nah itu namanya observasi, mengamati apa yang sudah terjadi. Jadi hanya mengamati dari jauh, kita nggak perlu memegang objeknya, nggak perlu memegang manusianya atau memegang binatangnya, cukup kita amati apa aja yang dilakukan, apa aja kebiasaan dari objek tersebut. Itulah namanya observasi. Jadi melalui pengamatan, melalui melihat perilaku-perilaku tersebut, kita dapat menyimpulkan sesuatu. Oh, misalnya ternyata kalau anak-anak mengalami tekanan akan susah memahami suatu pembelajaran atau akan tidak semangat di dalam belajar. Nah, itu dia. Kemudian ada wawancara. Wawancara ini pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan ya. Jadi kita kumpulkan data melalui jawaban atau informasi dari yang namanya narasumber. Misalnya kita melakukan wawancara terhadap seorang siswa yang berprestasi. Kita tanya bagaimana menjadi siswa yang berprestasi. Nah, dia akan menyampaikan ya kiat-kiat bagaimana menjadi seorang mahasiswa yang berprestasi. Itu wawancara. Nah, nanti setelah hasil wawancara itu kita kelola, kita dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa menjadi siswa yang berprestasi itu seperti apa. Kemudian kuesioner, hampir-hampir sama dengan wawancara, yaitu pengumpulan data melalui pertanyaan. Hanya kalau kuesioner pertanyaannya itu tertulis, kalau wawancara tadi secara lisan. Misalnya di kuesioner kita buat pertanyaan-pertanyaan dan nantinya akan dipilih atau dijawab oleh orang-orang yang akan kita berikan data kuesionernya. Misalnya di pertanyaan kuesioner itu ada pertanyaan apakah suka belajaran matematika atau apakah antusias saat belajar matematika. Nah, dari situ kita akan dapat ambil kesimpulan bagaimana minat siswa di dalam belajar matematika. Jadi saya ulang lagi, cara pengumpulan data ada 3, yaitu observasi, wawancara, dan kuesioner. Oke, kita masuk ke contoh soal penerapan populasi dan sampel. Oke, yang pertama, soal yang pertama, beberapa ahli akan melakukan penelitian mengenai korban virus corona di Pulau Jawa. Populasi dari penelitian tersebut adalah jadi kita mau melihat populasinya apa nih ya. Tadi topiknya atau yang akan diteliti yaitu korban virus corona di Pulau Jawa. Ya, jadi di Pulau Jawa virus corona itu topiknya. Nah, kita mau ambil populasi yang tepat yang mana nih ya. Populasi tepat untuk penelitian itu apa? Yang pertama itu ada seluruh pasien di rumah sakit. Nah, kalau kita bilang seluruh pasien di rumah sakit kan tidak semua pasien yang di rumah sakit itu terkena atau menjadi korban virus corona dong ya. Jadi nggak tepat kalau itu menjadi populasinya. Yang B, mari kita lihat yang B.
seluruh wanita di Pulau Jawa. Nah, korban virus corona itu kan gak hanya perempuan, gak hanya wanita, bisa juga laki-laki. Jadi ini pun gak tepat, kurang tepat untuk menjadi populasi. Yang bagian yang C, seluruh korban corona di Banten. Nah, kalau dibilang populasi berarti gak hanya di Banten, ya. Kalau di Banten berarti hanya sampel sebagian kecil, ya, karena Banten itu bagian daerah dari bagian provinsi dari Pulau Jawa, jadi nggak tepat juga. Kemudian ada yang D, seluruh korban corona di Pulau Jawa. Nah, seluruh korban corona di Pulau Jawa inilah populasi yang paling tepat dalam penelitian tersebut, ya. Jadi semua yang disebutkan korban corona dan ada di Pulau Jawa itu populasi yang tepat. Jadi perlu juga kita perhatikan kalau namanya populasi ada kata keywordnya itu seluruh, oke? Seluruh. Bedakan nanti di sampel, oke? Jadi jawabannya yang D. Next, soal yang kedua. Sebuah lembaga penelitian ingin melakukan survei mengenai anak jalanan di Kota Medan. Oke, anak jalanan di Kota Medan. Nah, kita lihat yang pertama A, bagian yang A, yaitu seluruh anak yatim piatu di Kota Medan. Oke, dia mau tanya mengenai populasi yang tepat terhadap penelitian tentang anak jalanan di Kota Medan. Nah, seluruh anak yatim piatu di Kota Medan. Nah, yatim piatu belum tentu dong tidak punya rumah, ya, belum tentu tinggal di jalanan. Oke. Kemudian seluruh anak tunawisma di Kota Medan. Oke, apa sih tunawisma itu? Ya, coba kita perhatikan kata wisma. Wisma itu sering kita dengar dari artinya itu sebuah tempat tinggal, ya, tempat tinggal. Jadi rumah, ya, penginapan. Jadi wisma itu seperti tempat penginapan. Jadi kalau dibilang tunawisma itu, ya, kalau dibilang tunawisma berarti nggak punya rumah, ya. Seluruh anak yang tidak punya rumah di Kota Medan. Yang C, seluruh pengamen di Kota Medan. Nah, kalau dibilang pengamen belum tentu nggak punya rumah, ya. Siapa tahu dia ngamen hanya supaya menambah-nambah uang makan di rumah gitu, ya. Cari-cari penghasilan untuk orang-orang rumahnya. Jadi pengamen itu belum tentu nggak punya rumah. Yang bagian D, seluruh anak panti asuhan di Kota Medan. Ini nggak mungkin sekali. Kalau namanya anak panti asuhan ya pasti punya tempat tinggal dong, ya, tidak tinggal di jalanan. Jadi jawaban yang paling tepat itu B, seluruh anak tunawisma di Kota Medan. Jadi kalau tunawisma sudah pasti tidak punya tempat tinggal, ya. Pasti hidupnya di jalanan. Oke, kita lanjut yang pertanyaan ketiga. Dalam sebuah penelitian populasinya adalah makanan tradisional Indonesia. Oke. Jadi populasinya itu adalah makanan tradisional yang ada di Indonesia. Nah, sebaiknya yang menjadi sampel yang diteliti adalah, nah, kalau populasinya adalah makanan tradisional, sampelnya apa yang tepat nih? Ya. Bagian dari populasi tadi kan gitu yang mau diteliti. Jadi kalau namanya sampel yang akan diteliti, nggak perlu semua satu Indonesia itu diteliti makanan tradisionalnya nggak apa aja gitu, enggak, kita ambil sampel aja. Sampel itu bagian dari populasi, ya. Yang pertama itu makanan tradisional beberapa daerah Indonesia. Jadi beberapa daerah di Indonesia kita ambil tuh makanan tradisionalnya. Misalnya dari Sumatera Utara apa nih makanan tradisionalnya, dari Jawa, Pulau Jawa apa, dari Bali apa. Jadi beberapa daerah saja, ya, yang ada di Indonesia. Kemudian yang B, beberapa jajanan tradisional Indonesia. Nah, kalau dibilang jajanan tradisional kurang tepat. Kenapa? Ya karena makanan tradisional itu
tidak hanya berbicara tentang jajanan atau makanan ringan ya, tapi ada makanan-makanan yang khas, memang makanan yang berat, seperti misalnya dari Sumatera Utara ada kayak nani ura gitu ya, ada dari daerah-daerah lain banyak sekali ya makanan khasnya, seperti empek-empek dari Palembang kan gitu. Nah kemudian beberapa makanan tradisional di Sumut. Nah kalau dibilang di Sumut berarti hanya di Sumatera Utara. Nah kalau namanya sampel nggak hanya bisa dari satu daerah, kita kan mau meneliti se-Indonesia ya, nggak bisa hanya diambil dari Sumatera Utaranya aja, karena daerah wilayah Indonesia nggak hanya Sumatera Utara, jadi kurang tepat kalau itu dijadikan sampel. Kemudian yang beberapa makanan suku Karo di Sumatera Utara ini juga sama juga seperti yang C tadi, bahwa makanan tradisional tidak hanya berbicara makanan dari suku Karo aja yang di Sumatera Utara. Indonesia itu luas, jadi kita harus ambil dari beberapa daerah yang ada di Indonesia untuk kita teliti. Jadi jawaban yang paling tepat itu A ya, makanan tradisional beberapa daerah di Indonesia. Baik, itu aja yang bisa saya jelaskan mengenai sampel dan penelitian. Jadi kalau kita mau meneliti masalah apa yang sedang terjadi, misalnya masalah wabah virus corona, kita nggak perlu teliti ke semua pelosok-pelosok daerah, cukup ambil aja sampelnya ya. Kalau populasinya adalah Indonesia, nah kita ambil sampelnya beberapa daerah yang ada di Indonesia aja, misalnya dari Sumatera Utara, Medan, cukup diambil yang di Medannya aja. Kemudian ambil lagi di Pulau Jawa, misalnya diambil DKI, oke. Kemudian kita ambil lagi di Papua. Nah itu namanya sampel. Jadi nggak harus ke seluruh Indonesia diteliti, tapi kita ambil beberapa saja daerah-daerah yang ada di Indonesia. Sekian penjelasan tentang statistika mengenai populasi dan sampel. Selamat belajar. See you.